kemunculan Al-Mahdi dan tidak mengakuinya. Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang murtad. Ya. Nah, kaum muslimin, lalu Al-Mahdi mengalahkan Timur. Timur dalam hal ini seperti Iran, Rusia, Cina dan segala macamnya akan dikalahkan. Setelah itu terus Dajjal keluar. Dajjal keluar setelah penaklukan Konstantinopel, Turki. Ya, setelah Turki ditaklukkan, Dajjal pun lepas. Al-Mahdi tidak mampu melawan Dajjal. Kalau bela tentara Dajjal nggak ada masalah, karena pasukan-pasukan Al-Mahdi adalah manusia-manusia terhebat, mujahid-mujahid yang luar biasa di akhir zaman. Tetapi ketika Dajjal keluar dengan kemampuan Dajjal yang luar biasa, Al-Mahdi tidak mampu berhadapan langsung, perang langsung melawan Dajjal. Al-Mahdi terkepung. Al-Mahdi terkepung. Tapi setelah itu pokoknya Nabi Isa turun membantu Al-Mahdi, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian orang-orang Yahudi dan seluruh salib di muka bumi dihancurkan oleh Isa dan orang-orang Nasrani yang sudah masuk Islam. Ya, kemudian Ya'jud Ma'jud pun Allah izinkan lepas. Kaum muslimin, jadi Al-Mahdi melewati masa-masa berat ini bersama umat Islam, Pas masuk Ya'jud Ma'jud, habis Ya'jud Ma'jud, umat Islam masuk pada fase kelima. Ya, beliau memimpin. Kata Rasulullah, sejak beliau menjadi khalifah di fase kelima, hanya 7 tahun saja umurnya diizinkan Allah untuk hidup memimpin. Dan beliau meninggal di tahun ke-7 setelah khilafah Islamiyah. Di sini udah tegak khilafah belum? Khilafah di masa-masa kekacauan sudah ada di tangan beliau. Memang sudah di tangan beliau, Pak. Tetapi beliau memimpin di masa-masa aman, ditandai dengan habisnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu di masa-masa aman, hanya 7 tahun dan beliau meninggal dunia di tahun ke-7 di masa-masa aman. Ya, di tahun ini pula Nabi Isa AS meninggal dunia. Jadi berapa umurnya meninggal dunia? Entahlah. Yang jelas ketika dia dibaiat di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Dan terus. Hanya saja kalau Bapak melihat dan membaca ini, ternyata tanda-tanda beliau akan muncul, eksis sudah sangat dekat. Ya, sudah sangat dekat. Kapannya serahkan pada Allah ilmunya. Allahu a'lam. Hadza khata fadih. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kita nggak peduli. Kita tidak peduli dengan saudara kita yang ditindas, dizalimi seperti di Palestina, seperti di Syria dengan alasan menghindari fitnah. Maka wallahi yang mengatakan itu dialah sumber dan biang fitnah. Seharusnya kita menunjukkan dan menampakkan. Ingat di dalam hadis Imam Ahmad, hadis qudsi, Allah nanti di hari kiamat menuntut hamba-hambanya. Wahai hambaku, ya ibadi, hai hambaku, kenapa kamu duduk di dunia tidak menjengukku ketika aku sakit? Si hamba menjawab, ya Rabb, bagaimana kami akan menjengukmu? Engkau Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin engkau akan sakit sehingga kami perlu menjengukmu? Allah bertanya, hai hambaku, kenapa kamu tidak memberi aku makan ketika aku lapar? Maka orang ini menjawab nanti, ya Rabb, engkau Rabbul Alamin, bagaimana mungkin engkau lapar lalu kami memberimu makan dan engkau maha kaya? Allah bertanya, hai hambaku, aku dizalimi, kenapa engkau tidak datang membelaku? Hamba ini menjawab, ya Rabb, engkau maha kuat, engkau Rabbul Alamin, bagaimana kami akan membelamu sementara engkau maha mengalahkan dan tidak terkalahkan? Terus terjadi. Lalu Allah berkata, hai hambaku, kamu dengar ada hambaku kelaparan, kenapa kamu tidak membantunya, memberinya makan? Itulah yang dimaksud dengan aku lapar. Kenapa kamu tidak datang? Beri dia makan. Ada yang dizalimi, kenapa kamu tidak datang? Tolong dia, bela dia. Itu yang dimaksud, Pak. Ada saudaranya yang sakit, kenapa tidak kamu kunjungi? Kamu belai dia, kamu obati dia, kamu bantu dia. Itu yang dimaksud. Bagaimana kita menjawab? Oh, ini menghindarkan fitnah. Menghindarkan fitnah. Yang kita perlu bela adalah bagaimana cara agar bisa menolong yang masih hidup, menolong yang masih hidup. Bela mereka, tolong mereka yang sakit, upayakan mengobati mereka yang lapar, upayakan beri mereka makan. Yang sedang perang bagaimana? Kalau kita punya kemampuan, bantu. Kalau bisa dengan fisik. Tapi kalau zaman sekarang udah sulit, ya. Kalau bisa dengan harta. Kayak Palestina, kayak Syria dan sebagainya. Apa yang bisa dibantu dalam rangka menyelamatkan
kaum muslimin di sana, bantu mereka kaum muslimin yang kami muliakan. Oh, nanti kalau kita ke sana ini akan terjadi pertemuan makin seru, kaum muslimin sana makin dihabisi, nanti makin banyak senjata-senjata yang ditembakkan kepada umat Islam, dan yang pergi pun bisa-bisa mati di sana. Masya Allah kaum muslimin. Yang pergi juga jangan orang-orang kayak kita. Yang pergi itu orang-orang berkualitas, ngerti bahasa, kuat imannya, cakap dalam menggunakan senjata, ahli bahasa, ahli dalam strategi perang, punya kemampuan untuk perang dan segala macamnya. Jadi jangan pergi ke sana itu buat mengganggu di sana. Malah kita di situ jadi beban orang. Orang lari kencang, kita masih tunggu sebentar, mana ada tunggu-tunggu. Ya kan? Jadi yang pergi juga tahu diri dong. Jangan mengandalkan semangat doang Pak, semangat nanti dipakai oleh orang akhirnya bom bunuh diri sana, bom bunuh diri situ. Harus dengan ilmu, harus dengan kemampuan fisik terlatih kita. Lah kalau itu nggak dimiliki jangan pergi. Cukup bantu dengan dana, cukup bantu dengan doa, ya. Dan dukung umat Islam yang sedang berjuang di sana dengan membantu menyebarkan informasi yang benar tentang perkembangan mereka. Ini Pak. Jangan diam aja. Yang diam aja itu ketika kemungkaran dilihat di depan matanya, syaitonun ahras, setan bisu. Diam aja. La haula wala quwata illa billah. Posisi diam ini ketika memang kita tidak mampu berbuat apa-apa, seperti Rasulullah melihat Bilal disiksa, Ammar disiksa, Rasulullah dan para sahabat nggak bisa buat apa-apa. Itu baru diam. Cukup dengan menguatkan hati saja, sabar ya. Insya Allah kalau kalian meninggal untuk kalian surga. Ini yang bisa dibantu oleh kaum muslimin, jadilah. Tapi ini malah gembosin kan? Ya ini gembosin, ini betul-betul tidak berakhlak kaum muslimin. Ya, jangan kayak gitu. Minimal kita bantu dengan doa. Berikan dukungan di sini, berikan dukungan di sini. Ya, biar saudara kita di sana tahu bahwa kita berpihak dengan mereka. Itu sudah cukup menyegarkan hati mereka, Pak. Ya, jangan malah gembosin. Buat apa? Baiknya kalian keluar saja di Palestina, berikan saja sama Israel. Itu akidah apa yang ngajarkan kayak gitu? Akidah apa yang mengajarkan kayak gitu kaum muslimin? Apa nilai jihad? Dan wal jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu tetap eksis sampai hari kiamat kata Nabi. Wal jihadu bi biladi Syam. Jihad itu akan terus ada di negeri Syam. Wal jihadu madin ila yaumil qiyamah. Wal jihadu bi Syam. Dan jihad itu tetap eksis sampai hari kiamat, sampai kaum muslimin mujahidin terakhir berperang melawan Dajjal. Jadi begitu. Jihad itu tidak akan pernah padam. Dan negeri jihad itu adalah negeri Syam, Palestina, Syria. Kalau sekarang ini Palestina, Syria, dan seterusnya. Tetapi seluruh potongan malam ini pada akhirnya akan selesai, yaitu datangnya atau mendekatnya fajar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Segelap apapun malam, pada akhirnya malam akan disingkirkan oleh terangnya cahaya matahari. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan, telah datang kebenaran dan kebatilan pasti sirna. Sesungguhnya seluruh kebatilan pasti akan lenyap. Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, baru saja saya dibisik oleh IO kami, yaitu dari tim Barokah, Yayasan Barokah, almarhum ayahanda dan gurunda kita yang tercinta Tengku Zulkarnain. Beliau mengatakan tema kita adalah persiapan menghadapi huru-hara dan fitnah akhir zaman. Betul itu Bapak Ibu? Tayyib, sekarang saya sampaikan secara umum kepada Bapak Ibu. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemunculan sosok pemimpin terakhir yang akan membuat sejuk dunia ini. Figur tersebut langsung dari keturunan kandungnya, dan bahkan Nabi tunjuk hidung, yaitu Hasan bin Ali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan cucuku ini nanti di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin penutup akhlak